Bayangkan sebatang pohon kecil yang tumbuh di tepi sebuah sungai. Benihnya jatuh di tanah subur, tersiram air hujan, dan tersentuh cahaya matahari. Ia tumbuh besar, daunnya menghijau, dan akarnya mencengkeram bumi dengan kuat. Tak ada yang menganggap aneh proses ini. Semua sepakat bahwa pohon tersebut tumbuh karena mendapatkan syarat-syarat yang tepat. Air, tanah, dan cahaya. Namun, bagaimana jika kita mengganti pohon itu dengan kehidupan kita? Bagaimana jika kita mengganti air, tanah, dan cahaya dengan usaha, pilihan, dan kerja keras? Apakah hasil hidup kita juga ditentukan oleh syarat-syarat yang terpenuhi? Selama ini, takdir seringkali dipandang sebagai misteri tak kasat mata, semacam ketetapan mutlak yang tidak bisa disentuh oleh nalar. Banyak yang memahaminya sebagai sesuatu yang terjadi begitu saja, tanpa bisa dipengaruhi oleh tindakan manusia. Ketika seseorang gagal, ia berkata, "Ini sudah takdir." Ketika seseorang sukses, ia juga berkata, "Ini sudah takdir." Tapi, benarkah sesederhana itu? Atau mungkin, ada cara lain untuk memahami takdir? Dalam bahasa Arab, kata takdir berasal dari akar kata kodaro, yang berarti mengukur, menentukan, atau menakar. Ini bukan sekadar istilah abstrak, melainkan konsep yang sangat konkret. Takdir adalah ukuran. Ia adalah takaran yang, jika terpenuhi, menghasilkan suatu akibat. Sama seperti resep makanan yang menghasilkan masakan sempurna hanya jika bahan dan langkahnya diikuti dengan tepat. Takdir juga terjadi dalam kerangka sebab akibat. Pernahkah kita berpikir bahwa takdir sesungguhnya adalah hukum alam yang diatur oleh Tuhan dengan presisi? Api membakar karena panas dan oksigen, air mendidih pada suhu tertentu, dan hujan turun karena kondensasi uap air. Semua itu adalah takdir. Tetapi takdir yang berjalan sesuai hukum sebab akibat. Lalu, di mana posisi manusia dalam hukum ini? Apakah kita hanya penonton pasif? Atau justru kita adalah bagian aktif yang ikut menyusun sebab-sebab takdir kita sendiri? Disinilah kita mulai memahami bahwa takdir bukanlah rantai yang mengikat kebebasan kita, melainkan peta yang memberi arahan. Tuhan telah menetapkan hukum-hukum alam dan kehidupan, tetapi manusia diberi kebebasan untuk memilih jalan yang ia tempuh di dalam peta tersebut. Dengan memahami ini, kita dapat melihat bahwa takdir bukan musuh kebebasan, melainkan kerangka yang memungkinkan kebebasan itu bekerja. Dalam perjalanan ini, kita akan menggali lebih dalam bagaimana takdir sesungguhnya bekerja sebagai sistem sebab akibat. Kita akan melihat bagaimana usaha, pilihan, dan kehendak manusia adalah bagian dari mekanisme besar yang sudah diukur dan ditakar dengan sempurna. Sebab, di balik setiap takdir, selalu ada logika, keadilan, dan hikmah yang menanti untuk dipahami. Dalam memahami konsep takdir, kita perlu memulai dari akar katanya. Kata takdir berasal dari bahasa Arab, yaitu takdiron, yang berakar dari kata kerja kodaro. Secara harfiah, kata ini berarti mengukur, menentukan, atau menakar. Dalam konteks bahasa, takdir mengisyaratkan adanya proses penentuan berdasarkan ukuran atau takaran tertentu. Tidak ada kesan kekacauan, kebetulan, atau ketidakteraturan dalam makna ini. Sebaliknya, ia mencerminkan keteraturan dan presisi. Etimologi ini menunjukkan bahwa konsep takdir dalam Islam bukanlah sesuatu yang kabur atau mengambang, tetapi terkait erat dengan ide keseimbangan dan ketetapan yang penuh perhitungan. Tuhan, sebagai Sang Pencipta, menentukan segala sesuatu di alam semesta dengan ukuran yang sempurna. Setiap makhluk, setiap peristiwa, dan setiap hukum yang mengatur kehidupan berjalan dalam kerangka ukuran yang telah ditetapkan. Untuk memperdalam pemahaman ini, mari kita rujuk pada Al-Quran, khususnya surat Al-Homar ayat 49. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu dengan ukuran. Ayat ini adalah landasan utama untuk memahami bahwa seluruh ciptaan diatur dalam kerangka takaran tertentu. Frasa, segala sesuatu, kulas hayin, mencakup seluruh entitas di alam semesta, mulai dari hukum fisika hingga takdir individu manusia. Ayat ini menegaskan bahwa tidak ada yang terjadi secara kebetulan atau tanpa perencanaan. Kata kodar dalam ayat ini mengacu pada prinsip yang melampaui sekadar ukuran fisik. Ia mencakup segala bentuk ketetapan, baik itu terkait waktu, tempat, atau sifat suatu kejadian. Misalnya, orbit planet yang tetap dalam jalurnya adalah bagian dari kodar. Sifat panas api yang